Pasti semuanya sudah di depan HP, di depan TV. Pasti semuanya ceria karena kita mau memuji Tuhan, ya kan? Oh iya, perkenalan dulu. Nama saya Ibu Dia. Saya dari Blok Sanggrahan, kelompok 5 Kaliwingko. Ngomong-ngomong, tapi kenapa ini sepi sekali ya? Bagaimana kalau Ibu Dia panggil teman? Boleh nggak? Boleh mestinya ya. Oke, Ibu Dia mau panggil teman. Mbak Noela. Mbak Noela, sini dong. Halo Mbak Noela. Halo, halo. Apa kabar Mbak Noela? Luar biasa. Puji Tuhan, anak Tuhan kabarnya luar biasa. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mbak Noela, banyak teman-teman tuh di rumah. Bagaimana kalau kita ajak memuji Tuhan? Ya, Setuju? setuju. Diajak dong teman-temannya. Ayo mari saya teman-teman kita memuji Tuhan. Ya, kita mau bangkit berdiri teman-teman. Kita memujikan happy ya, happy ya. Ya, happy. Banyak yang nggak bersemangat, banyak yang nggak joget buat Tuhan. Gimana kalau diajak bangkit berdiri dan joget semuanya Mbak Nela? Setuju? Mbak Nela juga joget ya? Kita harus kompak, oke? Ya. Oke dong. Ayo teman-teman kita ulangi semuanya bersemangat ya. Kita joget bareng-bareng. Siapa di sini yang tahu nama-nama hewan? Mas Rafael tahu nggak nama-nama hewan? Tahu. Tahu. Aku tahu. Mbak Noela tahu nggak nama-nama hewan? Tahu. Coba sebutin hewan yang berkaki dua. Ayam. Ayam sama Bebek. bebek. Oh iya bener ya. Kalau hewan yang berkaki empat. Oh iya, angsa yang gimana sih? Yang warnanya apa sih? Putih. Oh ya benar, pintar. Kalau hewan yang berkaki empat? Sapi. Sapi. Apa lagi ya? Kucing. Kucing. Apa lagi Kodok. ya? Guguk. Kodok, guguk. Guguk itu anjing ya? Apalagi kalau yang suaranya mbeh itu apa? Mbak. Kambing. Gimana kalau kita ajak teman-teman memuji kambing mbek-mbek? Ayo teman-teman kita memuji kambing mbek-mbek. Musik Mas Rafael. Kambing
sekolah minggu mempersiapkan persembahan buat Tuhan? Pasti semuanya ya, Mbak Noela juga mempersiapkan persembahan buat Tuhan dong ya? Iya teman-teman, ada yang mengumpulkan dari uang saku, ada yang meminta dari orang tua. Nggak apa-apa, yang penting kita mau memberikan ya dengan hati yang sukacita dan yang terbaik buat Tuhan. Nah teman-teman, tiba waktunya kita memberikan persembahan, kita mau pujikan, beri syukur. Musik. Sudah ya teman-teman, kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau melanjutkan kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Mbak Noela boleh berdiri nggak? Mbak Noela, ayo berdiri lagi, Bu mau tanya dong. Boleh nggak ikut tanya? Boleh. Mbak Noela sayang sama ayah nggak? Sayang sama ayah, Andi? Sayang. Sayang sama ibu dia? Sayang. Sayang gini ya? Iya. Sayang sama Tuhan Yesus? Sayang. Kenapa sayang sama Tuhan Yesus? Kan Mbak Noela nggak bisa lihat sama Tuhan Yesus tuh. Oh iya, Tuhan Yesus bisa lihat Mbak Noela ya. Terus kenapa Tuhan Yesus, Mbak Noela sayang Tuhan Yesus? Karena bisa buat Mbak Noela kalau apa biar sabar itu dikasihkan dari Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus baik juga ya. Tuhan Yesus bisa apa coba? Bisa sembuhin coronanya? Iya. Iya benar. Oh iya, Mbak Noela itu kalau berdoa selalu bilang loh. Kenapa? Bisa kepintaran orang-orang. Oh iya, bisa bikin pintar. Mbak Noela itu kalau berdoa suka bilang, Tuhan Yesus tolong sembuhin coronanya ya Tuhan. Maksudnya coronanya biar hilang, orang-orang yang kena corona sembuh gitu loh teman-teman. Siapa di sini yang kalau berdoa juga sama kayak Mbak Noela, biar coronanya cepat pergi, biar kita bisa memuji seperti biasanya, berkumpul bersama-sama lagi. Semuanya harus berdoa ya, biar Tuhan Yesus mendengar doa kita semua. Amin. Amin semuanya. Amin. Nah, walaupun sekarang kita tidak bisa bersama-sama, tidak bisa berkumpul, tetapi kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Setuju? Setuju. Walaupun sekarang sedang tidak sehat dunianya, Indonesia dan banyak negara lain sedang sakit, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan tak pernah janji.
Nah, teman-teman, tiba waktunya buat kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat, Ibu Diah persilahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Dadah teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat sore adik-adik. Tadi adik-adik sudah bernyanyi, berjoget, bertepuk tangan yang dipimpin oleh Ibu Diah beserta Mbak Noela dari Blok Sanggrahan kelompok 5 Kaliwingko. Mungkin adik-adik sudah bergembira tadi, bisa berjoget ya. Saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik dengan Mas Agus di hadapan Tuhan adalah sama. Cuma yang menjadi perbedaannya adalah karena apa? Usia. Adik-adik masih belia, masih muda, Mas Agus sudah tua. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Oke, sebelum kita awali, kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Saat ini Allah, kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk berkumpul, memuji dan memuliakan namamu. Dan ingin saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran pada sore hari ini bisa benar-benar menjadi pegangan kehidupan kami, sehingga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, kiranya Tuhan mau menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang pada sore hari ini, kebetulan mungkin adik-adik mudah-mudahan jangan bosan bertemu dengan Mas Agus lagi. Kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai kisah Alkitab. Soal apa? Soal hal mengampuni. Di sini orang tua sangat berperan penting di dalam pertumbuhan iman anak-anak kita. Bukan hanya menjadi tanggung jawab ataupun tugas gereja saja, tetapi orang tua dan keluarga harus berperan aktif di dalam pertumbuhan iman anak-anak kita. Sini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Orang tua adalah figur atau model atau contoh bagi anak-anaknya di dalam pertumbuhan imannya. Yang kita pelajari, yang kita hadapi sekarang ini, mungkin anak-anak diperhadapkan dengan masalah hubungan dengan teman-teman kita yang ada di sekolahan, teman-teman kita yang ada di rumah sepermainan, baik hubungan kita anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan kakak, anak-anak dengan adik, itu sering akan kita hadapi. Mungkin di dalam hubungan tersebut, adik-adik berhubungan dengan teman, merasa kecewa, merasa marah, merasa benci. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh teman-teman. Sehingga kita bisa menjadi kecewa ataupun marah. Nah, dengan itu kita perlu mengajarkan adik-adik makna soal mengampuni. Bagaimana
memaafkan, bagaimana meminta maaf kepada orang lain. Kita akan belajar tentang hal mengampuni di dalam kisah Alkitab. Ada tiga tentang pengampunan. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan cerita ini, tapi kita akan mengupas sedikit demi sedikit apa kisah Alkitab, yaitu hal tentang mengampuni. Yang pertama adalah kisah pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang kisah anak yang hilang. Ini familiar, mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan ini. Dan guru-guru sekolah minggu sering mengajarkan ini. Dan kisah yang ketiga adalah tentang perumpamaan pengampunan 70 kali 7. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita bahas sedikit demi sedikit, satu persatu. Oke, yang pertama adalah kisah pengampunan Tuhan Yesus. Mungkin pada waktu itu, tepatnya saat Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak, tempat penyaliban Tuhan Yesus, Dia meminta pengampunan kepada Bapa atas dosa-dosa manusia. Kita bisa lihat di dalam Lukas, adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, kita baca Lukas adalah perjanjian baru. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Lukas 23 ayat yang 33 sampai dengan 34 saja. Mas Agus bacakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jelas sekali diterangkan di situ bahwa Tuhan Yesus meminta ampun kepada Bapa yang di surga atas dosa-dosa kesalahan mereka. Yesus adalah alasan kita diampuni dan mampu memaafkan orang lain. Kalau kita berkiblat mencontoh Tuhan Yesus, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita selaku anak-anak Tuhan yang telah diampuni, yang telah ditebus dosanya dengan salib Tuhan Yesus. Sudahkah adik-adik mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat salah? Mungkin ketika kita bermain, kita sedang asik, ada teman yang sengaja meledek kita, kita marah. Bisakah kita mengampuni mereka? Memaafkan mereka? Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus saja sudah mau mengampuni dosa kita dengan merelakan putranya yang tunggal untuk menebus kesalahan kita. Dengan kita berpijak dengan melihat bahwa Tuhan Yesus rela, berarti kita bisa mau mengampuni kesalahan orang lain. Contoh Tuhan Yesus mati di kayu sebagai contoh pengampunan yang nyata. Dan kita harus mengajarkan bahwa kasih Yesus tidak akan pernah berubah kepada manusia. Bahkan ketika manusia berdosa sekalipun datang meminta pengampunan, Tuhan akan dengan tangan terbuka
menerima kita sebagai anak-anak dan mau memaafkan segala dosa-dosa kita. Teladan Yesus juga digambarkan tentang kasih orang tua kita kepada anaknya. Tidak mungkin seorang orang tua merelakan atau tega melihat anaknya menderita. Tidak mungkin seorang orang tua tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan. Demikian juga kita selaku anak-anak Tuhan, kita harus mampu dan bisa memaafkan kesalahan. Baik kesalahan teman-teman kita di sekolahan, baik kesalahan teman-teman kita di rumah, ataupun kesalahan kita, kesalahan orang tua atau kakak kita yang ada di rumah. Ya, kalau kita adik-adik sudah mampu mau mengampuni, berarti itu adalah anak-anak terang. Kita adalah anak terang dan kita harus mencontoh suri teladan dari Bapa yang di surga. Dan contoh yang kedua yaitu tentang kisah anak yang hilang. Di dalam Lukas, kita belajar lagi di dalam Lukas 15, Lukas ayat yang ke-15, dari 11 sampai dengan 32. Mungkin berhubung ini panjang, nanti adik-adik bisa baca di rumah. Ini tentang perumpamaan yang anak yang hilang, yang dimana sering kita hadapi. Tadi ini buat PR bagi adik-adik untuk membaca renungan Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Mungkin Mas Agus cerita sedikit, mengambil sarinya saja biar adik-adik tidak lupa. Di situ diterangkan di dalam kisah Alkitab bahwa seorang anak yang meminta hak warisnya kepada orang tua, dan selaku orang tua yang bijak dan mengasihi, akan diberikannya semua hak anak tersebut. Tetapi apa yang terjadi saudara adik-adik? Ketika hak warisnya diberikan, dia menjual semua harta warisnya dan dia pergi meninggalkan keluarganya dan orang tuanya. Dia ingin berfoya-foya menghambur-hamburkan uangnya. Tetapi berjalannya waktu, lama-lama harta peninggalannya juga habis. Dan kebetulan saat itu juga bencana datang. Dia harus bingung. Mau makan saja tidak bisa. Mau beli baju saja tidak bisa. Dia pergi ke peternakan dan dia meminta pekerjaan sebagai hamba. Dia diterima dan dia dipekerjakan sebagai hamba mengembalakan domba. Tetapi mau makan bekas sisa makanan saja tidak boleh. Dia teringat, oh bapakku yang di rumah, bapakku yang aku tinggalkan, dia mempunyai peternakan. Dia mempunyai rasa penyesalan. Kenapa aku dulu jual, aku gunakan untuk berfoya-foya semua harta warisannya. Aku harus meminta ampun kepada bapak, kepada orang tuanya. Dia hanya berharap sebagai hamba saja atau pembantu saja sudah cukup. Dia memberanikan diri kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah jalan orang tuanya melihat bahwa anaknya kembali.
maka dia segera bergegas kembali ke rumahnya. Dan dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mempersiapkan jubah yang bagus, jubah yang mahal. Memberikan cincin emas berlian dan memberikan alas kaki. Dan dia juga memerintahkan kepadanya untuk menyembelih lembu, anak lembu yang tambun, yang besar. Dia memberikan kejutan, dia akan menerima anaknya dengan penuh sukacita. Dan ketika si anak kembali, dia terima anaknya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mengembalikan anaknya yang hilang. Anaknya terkejut dan di luar prediksi dia akan disambut bapaknya yang telah dia kecewakan, yang telah dia habiskan harta peninggalannya. Inilah sebagai orang tua tidak akan meninggalkan anaknya. Walaupun sebenarnya anak-anaknya sudah menyakiti hati, telah mengecewakan selaku orang tua. Tetapi selaku orang tua yang bijaksana, dia akan menerima dengan tangan terbuka, dengan penuh sukacita, dengan gembira, anaknya telah kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kisah tentang perumpamaan pengampunan 70 kali 7. Kita bisa baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 35. Ini juga tentang hal mengampuni, di mana kita saja susah melakukan ini. Tetapi setidak-tidaknya kita harus belajar tentang firman Tuhan. Orang dicubit sekali saja sudah marah. Apalagi 2 kali. Apalagi 3 kali. Apalagi di sini 70 kali 7. Susah, berat dilakukan seorang anak-anak yang berdosa bagi kita. Tetapi kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar bahwa hal mengampuni 70 kali 7 itu artinya adalah berulang-ulang, seperti yang dilakukan Tuhan di dalam hal mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin saja kita dalam sehari saja melakukan dosa dan kesalahan, baik terhadap teman, baik kepada orang tua, maupun kepada Tuhan Yesus. Dan kita sering meminta maaf, meminta ampun, minta pengampunan. Kalau mungkin dengan teman-teman kita, mungkin ada batasnya. Ada istilah sabar ada batasnya. Tapi di hadapan Tuhan, sabar tak terbatas. Pengampunan tak terbatas. Tak berulang-ulang. Terus-terus seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sama pengampunan Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh mencintai kita sebagai anak-anaknya. Menerima kita walaupun kita sudah berbuat dosa. Nah, ketika kita bisa mengampuni, kita juga harus berani meminta maaf ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah kepada orang-orang yang telah kita kecewakan. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Nah, adik-adik, ini 3 kisah Alkitab tentang soal pengampunan atau soal mengampuni
yang patut adik-adik dan kami selaku orang tua belajar lebih dalam lagi. Tuhan saja sudah mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita sebagai hamba-hambanya, maukah kita mengampuni? Maukah kita meminta maaf ketika kita berbuat salah? Jangan takut. Mungkin ini bisa menjadi bekal adik-adik dan Mas Agus selaku orang tua, bisa menjadi pedoman bahwa kita harus bisa mampu mengampuni, mampu meminta maaf ketika kita berbuat salah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, yang selalu senantiasa mengurapi kami, melindungi kami, menjagai kami, dan mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami telah belajar tentang kisah Alkitab, di mana hal mengampuni. Kiranya kami bisa mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami tanpa batas. Dan kami bisa berani mengucapkan, meminta maaf ketika kami berbuat salah. Ya Allah yang baik, kiranya dalam kondisi seperti ini, iman kami, iman anak-anak kami menjadikan tanggung jawab bagi keluarga kami maupun gereja, supaya menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar menjadi anak-anak terang, di mana bisa dan mampu menerangi kegelapan dunia ini. Kami serahkan kesehatan seluruh anak-anak di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati, jagai orang tuanya, jagai perekonomiannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tadi sudah mempersiapkan, memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan tahirkan, sehingga persembahan yang kami persembahkan melalui berkat yang telah diterima kedua orang tua kami bisa menjadikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan selimuti kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera. Terselip dosa, tutur kata kami, angan-angan kami ketika kami berdoa maupun mendengarkan firman Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.